ini adalah salah satu contoh dari media agar tersebut. Yang di sini ada nutrien agar, ya, dia contohnya bentuknya hampir menyerupai seperti agar, tapi ada nutrisi lainnya. Kemudian ini adalah tauge dengan komposisi alami ekstrak tauge. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi 6 jenis media. Ada media umum atau media basal atau universal yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum. Jadi contohnya adalah nutrien agar, blood agar plate, atau potato destro agar. Jadi ini adalah media umum yang sering digunakan. Kemudian ada media penganyah atau enrichment yang digunakan dengan maksud memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis atau kelompok lainnya yang sama berada di dalam satu bahan. Contohnya KPD untuk bakteri gram positif, Coccus, medium ditambahkan air tomat untuk menumbuhkan Lactobacillus. Itu ada tetrathionate broth. Ini ada nutrien agar, ini nutrien broth dalam keadaan dia cair. Nutrien agar selain ini adalah agar miring dan nutrien semi solid yang semi padat. Kemudian ada media selektif, di mana media yang hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih jenis mikroba tertentu, tetapi akan menghambat atau mematikan jenis-jenis lainnya. Contohnya adalah SSA atau media Salmonella Shigella agar, yang untuk mendeteksi Salmonella, bakteri Salmonella dan bakteri Shigella. Kemudian ada McConkey agar yang mendeteksi bakteri E. coli. Kemudian ada media diferensial yang digunakan untuk membedakan bentuk dan karakter koloni bakteri yang tumbuh. Beberapa bakteri dapat tumbuh di dalam media ini, tetapi hanya beberapa jenis saja yang mempunyai penampilan pertumbuhan yang khas. Dan media ini digunakan untuk isolasi dan identifikasi bakteri, contohnya Eosin methylene blue agar untuk Escherichia coli atau E. coli. Jadi MBA ini warna medianya ada warna kehijauan. Apabila ada kandungan terkandung pada suatu bahannya, dia akan muncul warnanya menjadi keemasan. Ya. Ini ada media SSA, Salmonella Shigella agar, ya, di mana dia pakai di teknik isolasi gores seperti ini, apakah dia terdapat positif mengandung salmonella, bakteri salmonella atau bakteri Shigella, ya, seperti ini. Apabila dia ada perbedaan positif, ada kandungan warna lainnya, itu berarti dia positif mengandung bakteri salmonella atau bakteri Shigella. Kemudian ini ada McConkey agar untuk penanaman jenis E. coli, ini contohnya. Kemudian ini ada Enterobacter aerogenes, ada Proteus vulgaris, ada Salmonella typhimurium dan Staphylococcus aureus. Ya. Apabila dia koloninya adalah yang laktosa terfermentasi, dia akan menjadi warna pink. Ya. Dia koloni yang laktosa terfermentasi, itu ada E. coli, Enterobacter aerogenes dan Staphylococcus aureus. Dan ada juga yang warnanya sedikit colorless, itu dia mengandung bakteri yang tidak terfermentasi, yang tidak mengandung non-laktosa terfermentasi. Itu ada Proteus vulgaricus dan ada Salmonella typhimurium. Kemudian ada media penguji aktif,
digunakan untuk pengujian senyawa atau benda tertentu dengan bantuan mikroba, di mana media ini mengandung senyawa dasar untuk dan perkembangbiakan mikroba, juga ditambahkan sejumlah senyawa tertentu yang akan diuji. Contohnya media penguji vitamin, amino, antibiotik, dan residu pestisida. Kemudian ada media untuk perhitungan, biasanya untuk uji kuantitatif, yang digunakan untuk menghitung berapa jumlah mikroba pada suatu bahan. Media ini dapat berbentuk media umum, media selektif, media diferensial atau media penguji. Contohnya adalah PCA atau player. Jadi kalau misalnya untuk menghitung berapa total bakteri yang ada di suatu bahan pangan, kita menggunakan medianya adalah media PCA, plate count agar. Ini adalah salah yang sudah diisolasi. Ada media Muller-Hinton agar dan plate count agar. Positifnya apabila dia terjadi untuk PCA terjadi membentuk koloninya bulat putih. Ini adalah perhitungan bakteri yang hidup pada media tersebut. Yang Muller seperti ini bedaannya. Pembuatan media. Untuk pembuatan media, kita awalnya harus melihat terlebih dahulu kandungan pada kit atau pada label media agar. Contohnya pada nutrien agar yang 0,5% agar, di mana dia komposisi per liter ada agar 15 gram, natrium kloridanya ada 8 gram, kemudian ada pankreatik, mineral, dan beef extract. pH-nya ya pH optimumnya pada 7,3. Oke. Untuk prosedur pembuatan media agar, contoh nutrien agar, kita lihat di labelnya itu adalah 20 gram per 1 liter. Jadi 20 gram nutrien agar ini untuk 1 liter air. Jadi masukkan atau timbang 20 gram media dalam 1 liter air. Panaskan dan didihkan selama 1 menit untuk melarutkan seluruh media ya sampai dia homogen. Kemudian disterilkan dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Media didinginkan dan disimpan dan diamati dan dicatat warna dan bentuk media sehari setelah penyimpanan. Jadi pertama ditimbang, dipanaskan sampai dia homogen, baru disterilkan menggunakan autoclave. Jadi kalau misalnya dia tidak disterilkan, nanti pada saat isolasi dan saat diinkubasi akan muncul suatu bakteri yang tidak diinginkan atau kontaminan yang tidak diinginkan, dikarenakan medianya tidak disterilkan. Jadi wajib pembuatan media tersebut harus disterilkan. Nah, penggunaan media pada beberapa jenis wadah untuk agar miring, dia menggunakan tabung reaksi dengan jumlahnya adalah 4 mili agak miring. Agar tegak dia menggunakan tabung reaksi sebanyak 6 mili. Kemudian agar cawan dia sepertiganya pada Erlenmeyer. Sepertiga Erlenmeyer atau kira-kira 10-15 mili. Sesuai dengan berapa ukuran diameter berapa ukuran cawan petri dish. Kemudian media cair itu pada tabung reaksi yang digunakan sebanyak 5-10 mili. Ini adalah beberapa contoh dari agar miring, agar tegak. Contoh pada petri dish, sepertiganya antara 10-15 mili, jadi sepertiga dari petri dish tersebut. Atau media tabung seperti ini pembuatan medianya. Jadi kalau untuk media agar tegak dia membutuhkan 6 mili, agar miring 4 mili, dan agar cair 5-10 mili. Ya, caranya seperti ini untuk agar miring. Ini ada jarum ose
Ini biakan kumannya diambil di tabung reaksi, digoreskan dengan menggunakan ose dalam bentuk dia miring. Ya, tabung reaksinya. Kalau agar tegak dia ditusuk menggunakan ose, jadi kayak seperti akar pohon ditusuk. Sedangkan untuk agar cair, biakan ose disterilkan menggunakan steril pijar, kemudian ambil biakan kumannya, celupkan ke ose, kemudian ditaruh ke medianya. Jadi untuk teknik isolasi menggunakan jarum ose. Sedangkan untuk agar cawan, yang pertama itu disiapkan terlebih dahulu petri disknya. Petri disk serta media itu harus dekat dengan Bunsen burner atau dekat dengan pemanas, di mana fungsi dari pemanas ini untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi pada saat penanaman atau penuangan media dengan petri disknya harus di dekat oleh panas atau Bunsen burner. Yang tahap selanjutnya, Erlenmeyer pada media tersebut dibuka kapasnya, kemudian dipanaskan mulut dari Erlenmeyer tersebut. Fungsinya apa? Untuk mematikan mikroorganisme yang akan masuk ke dalam mulut dari Erlenmeyer tersebut. Setelah dipanaskan, baru kita ambil petri disk yang sudah disterilkan. Dibukanya tidak semuanya dibuka, bawah yang kecil ini ada di bawah, yang atas itu ada sebagai penutup, dibuka sepertiganya saja. Sudah Erlenmeyernya ini dipanaskan, dimasukkan dengan didekatkan oleh api sehingga dapat menghambat mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Dituangkan sepertiganya saja, sepertiga dari petri disk atau 10-15 ml. Kemudian setelah dituangkan media, pinggir-pinggir dari petri disk tersebut kemudian dipanaskan kembali pada Bunsen burner, kemudian diratakan dengan menggoyang cawan membentuk huruf 8, menggoyangkan atau menghomogenkan sampel yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ya, itu adalah agar cawan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan media plate, di mana plate ini adalah petri disk. Awalnya media ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan, berapa banyak yang dibutuhkan, kemudian dilarutkan menggunakan aquades, disterilkan, kemudian dituang seperti ini penuangannya, kemudian pembungkusan kembali petri disk tersebut. Kemudian untuk pembuatan media tabung, pertama ditimbang, dilarutkan, dituang, disterilkan, baru diwadahkan menggunakan tabung reaksi dan dibungkus. Oke, terima kasih. Itu materi mengenai media. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.